Halo semuanya, pernah kebayang nggak sih ada sebuah bisnis yang pemiliknya bukan satu orang, tapi seluruh komunitasnya? Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah model bisnis yang unik banget dari Indonesia yang melakukan persis hal itu. Yuk kita selami kisah Koperasi Mandiri Sejahtera, Tenjawaringin atau KMST, dan lihat gimana mereka mengubah komunitas mereka dari dalam. Kutipan dari salah satu bapak bangsa kita, Muhammad Hatta, ini jadi landasan kita. Coba bayangin sebentar, sebuah dunia kerja tanpa hierarki, nggak ada bos, nggak ada karyawan, semua orang adalah pemilik yang setara, sama-sama berjuang untuk tujuan yang sama. Keren kan? Itulah janji dari sebuah koperasi. Terus, apa sih rahasia di balik model ini? Oke, kita mulai dengan ngebahas fondasinya dulu. Sebuah konsep khas Indonesia yang kuat banget, namanya asas kekeluargaan. Ini bukan cuma sekedar kata-kata loh, tapi ini adalah cara hidup. Gampangnya gini, koperasi itu kebalikannya perusahaan biasa. Keputusan penting nggak dibuat di ruang rapat dewan direksi yang jauh di sana, tapi oleh para anggotanya sendiri. Kekuatannya itu ada di prinsip gotong royong, kayak sebuah keluarga besar di mana kesuksesan satu orang ikut mengangkat seluruh komunitas. Teori sih oke ya, tapi prakteknya gimana? Nah, sekarang kita tinggalin dulu konsep abstraknya dan kita kenalan langsung sama pahlawan-pahlawan lokal yang mewujudkan visi ini. Inilah dia, Koperasi Mandiri Sejahtera Tenjawaringin, alias KMST. Setiap gerakan besar itu kan dimulai dari sebuah mimpi. Visi KMST ini bukan soal cari untung sebesar-besarnya atau menguasai pasar. Visinya jauh lebih mendasar, menciptakan kehidupan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih sejahtera. Bukan cuma buat anggotanya, tapi buat seluruh desa. Visi yang besar tadi dipecah jadi 3 misi yang jelas banget, ini kayak peta jalan mereka. Pertama, menyediakan layanan yang benar-benar memberdayaan. Kedua, membangun sistem ekonomi lokal yang adil dari bawah. Dan ketiga, secara aktif ningkatin kualitas hidup komunitas. Ini bukan cuma rencana bisnis, ini cetak biru buat pembangunan komunitas yang berkelanjutan. Berlokasi di Tasikmalaya, KMST menyediakan layanan yang penting banget buat komunitasnya, simpan pinjam. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi ini adalah tulang punggung finansial yang memberdayakan para petani, pengusaha kecil, dan juga banyak keluarga. Tapi ambisi mereka nggak berhenti di situ. Mereka melihat diri mereka sebagai bagian dari gerakan yang lebih besar untuk membangun ekonomi nasional yang lebih adil untuk semua. Jadi, gimana sih mesin ini sebenarnya bekerja? Yuk kita intip sedikit dapurnya KMST dan lihat siapa yang ada di balik kemudi dan apa yang memberinya kekuatan hukum buat beroperasi. Nah, di sini kita bisa lihat struktur kepemimpinannya pinter banget. Ada pengurus yang dipimpin oleh Bapak Muslih yang ngurusin operasional sehari-hari. Tapi ada juga badan pengawas yang tugasnya jadi penjaga kepentingan para anggota. Sistem check and balance ini penting banget buat mastiin transparansi dan akuntabilitas. Jadi koperasi selalu setia sama misinya dan sama orang-orang yang dilayaninya. Dan ini bukan sekedar kumpul-kumpul biasa ya. Legalitas yang kita lihat di sini adalah fondasi kepercayaan. Setiap nomor yang tertera, dari akta notaris sampai NPWP, itu adalah janji kepada anggota bahwa dana mereka aman, organisasinya akuntabel, dan bahwa mereka adalah bagian dari lembaga yang diakui secara hukum. Setiap organisasi hebat itu pasti punya cerita awalnya. Dan KMST juga begitu. Yuk, kita kembali ke masa-masa awal, saat ide ini baru jadi sebuah percikan di antara sekelompok kecil orang. Perjalanan mereka ini nunjukin evolusi yang luar biasa. Awalnya di tahun 2011, mereka fokus sebagai koperasi untuk para guru. Tapi mereka sadar, kebutuhan di sekitar mereka itu jauh lebih besar. Langkah berani di tahun 2019 untuk berubah jadi KMST adalah momen transformatif. Sebuah pernyataan bahwa mereka ada di sini untuk melayani semua lapisan masyarakat, membuka pintu untuk siapa saja. Dan ini bukan visi dari satu orang, tapi dari 20 individu yang berani. Nama-nama yang Anda lihat ini adalah para pendiri yang menanam benih pertamanya. Ini jadi pengingat yang kuat banget bahwa perubahan sejati itu seringkali bukan datang dari atas, tapi dari sekelompok warga yang berdedikasi dan bersatu buat menciptakan masa depan yang lebih baik. Benar-benar semangat gotong royong kan? Oke, dari semua potongan tadi, sekarang gambaran besarnya jadi jelas. Ini adalah cerita tentang bagaimana sebuah komunitas mengambil nasibnya ke tangan mereka sendiri. Pada akhirnya, semua ini mengerucut ke satu tujuan yang sederhana tapi mendalam, meningkatkan kesejahteraan. Bukan cuma buat beberapa orang terpilih, tapi buat semua. Dan cara mereka melakukannya sama pentingnya dengan apa yang mereka lakukan, yaitu lewat semangat kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sebuah tempat di mana setiap suara didengar dan setiap orang berarti.
Cerita KMSST ini adalah bukti nyata dari kekuatan sebuah komunitas. Kalau Anda terinspirasi atau mungkin cuma penasaran pengen tahu lebih banyak tentang cara kerja mereka, langsung aja hubungi mereka. Ini kesempatan buat belajar dari salah satu contoh aksi kolektif terbaik yang ada di Indonesia. Sebagai penutup, coba deh kita renungkan pertanyaan ini. Setelah melihat apa yang udah dicapai oleh komunitas di Tenjawa Ringin, bayangin sejenak. Apa ya yang bisa dibangun oleh komunitas Anda kalau semua orang bersatu dan bergerak ke arah tujuan yang sama?